untuk seluruh relawan di berbagai tempat seluruh Indonesia. Kita memulai sebuah gerakan yang mendasarkan atas kesukaan, kerelaan, dan membawa ide. Ini sesuatu yang baru dalam politik di Indonesia. Dan Anda memilih turun tangan, Anda memilih menjadi bagian dari politik yang dijalankan secara terhormat dan bersih. Ini adalah pilihan bersejarah. Saya selalu mengatakan kenapa bersejarah, karena suatu saat nanti kita akan bisa berkata bahwa di saat Indonesia penuh dengan masalah, di saat politik penuh dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan, tak bisa diturunkan nilainya. Ini adalah harga diri kita, dan itu kita jaga. Perjalanan kita ini gemerlap karena kristal keringat orang-orang yang tulus, kristal keringat orang-orang yang bekerja sepenuh hati, dan ini menjadi gemilang dalam catatan sejarah kita, baik catatan pribadi kita semua ataupun catatan politik di Indonesia. Kalau kita melewati sebuah rute baru, kita akan meninggalkan jejak. Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus, maka itu akan menjadi jalan. Karena itu kita berbesar apa yang kita lakukan. Kita dorong orang-orang baik untuk masuk ke politik. Dan insya Allah dengan begitu, politik kita akan jauh lebih baik, dan kita bisa menengok ke arena politik dengan penuh rasa hormat. Teman-teman semua, Anda, kita semua menjadi bagian dari menjaga kehormatan di Indonesia. Survei Presiden 2024, Anies posisi pertama kalahkan Ganjar, Prabowo, Caimin hingga Puan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersaing ketat dalam survei terbaru dari Politika Research and Consulting. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting, Rio Prayogo, menyatakan Anies berhasil menduduki posisi teratas dalam survei tersebut. Anies Baswedan mendapatkan posisi teratas pada unsur perguruan tinggi dan ormas keagamaan. Demikian ujarnya. Adapun unsur perguruan tinggi, Anies mendapatkan skor sebesar 7,73%, terpaut tipis dengan Ganjar 7,72%. Berikutnya muncul nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Salahuddin Uno dengan skor 7,46%, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 7,37% dan posisi kelima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 7,12%. Selanjutnya ada Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan skor 6,90%, Panglima TNI Andika Perkasa 6,88%, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin 6,58%, Ketua Umum Golkar 6,55%. Posisi 10 diduduki Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 6,53%. Disusul Ketua DPR RI Puan Maharani 5,87%. Lalu untuk unsur keagamaan, Anies kembali unggul dengan skor 7,86%, disusul Ganjar 7,74%, dan Sandiaga 7,50%. Posisi berikutnya Ridwan Kamil, Prabowo, Erik, Caimin, Andika, Airlangga, AHY, dan Puan. Untuk diketahui, survei ini digelar dengan meminta pendapat responden tentang 11 tokoh nasional yang punya kans besar maju sebagai calon presiden atau capres 2024 mendatang. Jejak pendapat dilakukan kepada 207 responden yang tersebar di 34 provinsi. Para responden dipilih dari unsur perguruan tinggi, media massa, media usaha, ormas keagamaan, institusi budaya, dan lembaga swadaya masyarakat. Jokowi diminta mundur dari jabatannya. Rizal Ramli, ekonomi rusak, makin otoriter, gagal sejahterakan rakyat. Jadi isu kita soal menghambat investasi ini satu leadership. Oke. Ya, yang kedua memang korup birokrasi kita. Alright. Ya, jadi gerakan anti korupsinya yang harus dikejar. Ya, kalau enggak tetap aja dibikin susah. Presiden bisa ngamuk-ngamuk begitu, tetap di bawah mah biasa aja. Biasa aja. Nah, yang ketiga kita harus lihat realistik. Kalau kita ngomongin investasi hanya di Pulau Jawa, labor cost maksudnya samalah sedikit dengan Thailand dan lain-lain. Produktivitas lebih rendah. Tapi land cost di Pulau Jawa itu mahal banget. Oke. Sementara kenapa Vietnam menarik atau Thailand menarik, land cost-nya lebih murah. Indikator-indikator yang biasanya kita gunakan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan menjadi tidak tepat untuk digunakan pada saat ini. Ya. Kita tidak bisa menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, ya, pengangguran dan kemiskinan seperti biasanya. Nah, karena
semuanya itu mengalami perkembangan yang negatif, yang pertumbuhan yang negatif, yang pengangguran meningkat, kemiskinan juga memburuk. Ekonom senior Rizal Ramli menilai kinerja Presiden Joko Widodo sangat buruk. Karena itu Rizal Ramli meminta agar Jokowi berkaca dan tahu diri. Rizal Ramli menyebut kondisi perekonomian di era pemerintahan Jokowi sudah rusak, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Kemudian Rizal Ramli mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kita dulu dari mudahkan pro demokrasi. Dia bikin demokrasi mundur. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. Kata Rizal Ramli dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 23 Februari 2022. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu juga mengatakan Jokowi gagal dalam melawan korupsi. Selain itu ia menuturkan bahwa Jokowi gagal mensejahterakan dan menaikkan haji rakyat. Menurut Rizal, kebijakan ekonomi di era Jokowi justru pro terhadap oligarki dan mengabaikan rakyat kecil. Kebijakan ekonominya, terutama pajak selalu memberatkan yang menengah ke bawah, pendidikan mau dipajakin, PPN buat pedagang kecil tapi buat yang kaya. Oligarki dimudahkan semua. Royalti batu bara dinolin. Pengusaha dikasih bebas pajak 20 tahun, jadi nggak ada keberpihakan sama sekali. Ya pasti gagal mensejahterakan rakyat, yang terakhir gagal naik haji, begitulah ujarnya. Ia pun minta agar Jokowi sadar bahwa semakin lama mantan Gubernur DKI Jakarta itu duduk di kursi kepemimpinan, maka beban rakyat akan semakin kompleks, jadi lebih baik mundur diri supaya baik-baik. Kita akan terima kasih, mungkin nggak ada tuntutan siapa diadili siapa, begitulah sambungnya. Lebih lanjut yang menilai Jokowi tak sekuat Presiden Soeharto maupun Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, sehingga apabila jatuh dari kekuasaan akan sangat menyakitkan. Mas Jokowi Wells cukup sudah, enough is enough. Jangan bikin rakyat lebih susah lagi. Begitulah tegasnya. Makin panas, Rizal Ramli sebut Jokowi tak lebih baik dari Soeharto dan Gus Dur. Kritik-kritik terhadap Presiden Joko Widodo terus datang dari berbagai kalangan. Salah satunya yang paling sering mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi adalah ekonom senior Rizal Ramli. Melalui cuitan di Twitternya, kali ini dia mengkritik Jokowi terkait pemilihan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Baginya para figur yang menduduki kursi menteri tak lebih sebatas politik bayar utang atau utang politik semata. Lantas Rizal Ramli turut membandingkan dengan Presiden kedua RI. Soeharto yang milih menteri atas dasar profesionalitas. Soeharto pilih menteri-menteri profesional sesuaikan. Ucap Rizal sebagaimana dikutip bertuahpos.com. Dari tweetnya di Twitter Selasa 22 Februari 2022. Lalu dia juga bandingkan dengan cara pemilihan menteri yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur disebut Rizal tak akan ragu-ragu untuk mengganti menterinya jika tidak berprestasi. Gus Dur pilih menteri, kalau tidak berprestasi tidak ragu-ragu ganti, begitulah ucapnya. Sedangkan Rizal menyebut Jokowi milih menteri berdasarkan utang budi politik. Jokowi pilih berdasarkan utang budi politik, bukan basis profesional dan integritas. Tulisnya, mau ganti tidak punya nyali walaupun KKN dan tidak ada prestasi. Rizal Ramli sebut Jokowi angkat menteri karena balas budi. Ngabalin, Anda sakit hati banget. Pakar ekonomi sekaligus politik Indonesia, Rizal Ramli membandingkan gaya pemilihan menteri era Soeharto, Abdurrahman Wahid, dan Joko Widodo. Seperti diketahui, Rizal Ramli sempat menjabat mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia keempat di periode Jokowi JK. Kemudian Menteri Keuangan Indonesia ke-23 dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia ke-8 pada masa Gus Dur. Menurutnya, Soeharto memilih menteri yang profesional dan Gus Dur mengutamakan prestasi dalam bekerja. Soeharto pilih menteri-menteri profesional, Gus Dur pilih menteri. Kalau tidak berprestasi, dia tidak ragu-ragu ganti. Tulis dia melalui akun Twitternya Selasa 22 Februari. Sementara Jokowi kata dia milih menteri berdasarkan utang budi politik, bukan basis profesional dan integritas. Jokowi pilih berdasarkan utang budi dan politik, bukan basis profesional dan integritas. Mau ganti tidak punya nyali walau KKN dan tidak ada prestasi. Begitulah pungkasnya. Tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin menyoroti cuitan Rizal Ramli yang dinilai asal nyerocos. Nyerocos mulu, Anda sakit hati banget kelihatannya karena diberhentikan sebagai Menko. Balasannya melalui Twitter Rabu 23 Februari. Setelah itu Ali Mohtar Ngabalin menyinggung kinerja Rizal Ramli yang tidak berprestasi dan profesional. Anda gagal kok tidak berprestasi dan tidak profesional soal menteri. Begitulah pungkasnya. Soal menteri Rizal Ramli, Soeharto pilih profesional, Gus Dur cari yang berprestasi, Jokowi berdasar utang budi. Perbedaan gaya memilih menteri dari 3 Presiden Republik Indonesia diurai tokoh senior Dr. Rizal Ramli.
Ketiga presiden itu adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Gus Dur, dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Dalam uraian itu, Riza Ramli mengatakan bahwa Presiden Soeharto memilih kalangan profesional untuk dijadikan menteri, lalu mereka disesuaikan dengan bidang masing-masing dalam kementerian. Sementara Presiden Gus Dur memilih menteri yang berprestasi dalam bekerja. Jika tidak bisa bekerja, maka Gus Dur tidak segan untuk merombak menteri tersebut.